So angelless, so precious, I see desire in all my life when you are guarding Tidak ada ya? Aman, Aman. Pak. Aman. Oh, aman. Iya. Di lingkungan sini, aduh, setiap siaran begitulah keadaannya. Mudah-mudahan tidak tembus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari tema yang berjudul Menginjil Melepaskan Ego. Ya, sebelum kita baca firman Tuhan ini, saya punya cerita. Terus terang, tema-tema soal pekabaran Injil adalah tema-tema yang sangat tidak disukai oleh banyak jemaat sebenarnya. Ya, tidak begitu disukai oleh kebanyakan orang yang bergereja secara khusus. Karena kalau ditanya, apakah Anda mau belajar mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Kalau ditanya memberi persembahan, itu juga berat. Tapi kalau dibanding antara memberi persembahan dan disuruh pekabaran Injil, mereka akan mengatakan, lebih baik kami memberi persembahan daripada kami memberitakan Injil. Sehingga bulan lalu kami punya tema di gereja itu judulnya Keluarga yang Bermarturia. Saya khotbah itu, dan sepanjang saya khotbah karena menekankan aspek keseimbangan, ya, saya merasakan karena kemudian ada yang lapor, Pak Pendeta khotbah di belakang pada ngegerundel. Kenapa ngegerundel? Iya, itu pendeta itu nyuruh kita melayani, memang dia nggak tahu kalau kita harus kerja. Dia nggak tahu kalau kita itu harus cari uang dan nafkah. Nah, pertanyaannya seperti itu. Ya, jadi begitu saya cerita tentang salah satu anggota jemaat, saya sebut namanya, yang kebetulan dia adalah eh, suami dari rekan pendeta saya di sini, yang kerjanya di Alam Sutra. Dia tinggal di Cibitung. Tapi ketika saya minta dia untuk membantu di dalam pelayanan, dia dengan sukacita membantu. Semua yang ngegerundel tuh diem. Karena jarak dia dari Cibitung sampai ke Alam Sutra, dia harus menempuh jarak sekitar 2,5 jam. Ya, pakai motor. Ya, dan semua yang ngegerundel jadi diem. Dan puji Tuhan, mungkin nggak selamanya orang sepakat. Tapi apa yang diangkat PDPK pada malam hari ini persoalannya. Ada persoalan yang menghambat kenapa orang tidak mau melakukan hal itu. Kisah pasal 1, Kisah pasal 18 ayat 1-8. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di situ ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus dan baru datang dari Italia, dan dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah di rumah mereka. Karena memiliki pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus mulai dengan sepenuhnya memberitakan firman dan bersaksi kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika orang-orang itu melawan dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Ia keluar dari situ, lalu pergi ke rumah seorang bernama Titius Justus yang takut akan Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Namun Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan dibaptis.
Saudara-saudara, bicara mengenai menginjil menanggalkan ego, saya akan menggunakan dua perspektif. Perspektif yang pertama, saya mulai dari Rasul Paulus. Perspektif yang kedua, saya akan mulai dari keluarga yang bersama dengan Paulus, yaitu Aquila dan Priscilla. Apakah mereka punya model yang sama atau model yang bertentangan soal pekabaran Injil menanggalkan ego? Saya dengan Paulus dulu. Paulus melepaskan beberapa bentuk ego yang seringkali dapat menjadi penghalang dalam pelayanan dan penginjilan. Berikut ini beberapa jenis ego yang dilepaskan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, Paulus melepas ego dalam status sosial dan pekerjaan. Rasul Paulus seorang terpelajar, memiliki latar belakang yang kuat sebagai seorang Farisi. Dapat saja merasa gengsi atau enggan bekerja sebagai pembuat tenda, kasta rendah, untuk mendukung pelayanannya. Namun dalam ayat yang ketiga, kita melihat bahwa Paulus bekerja bersama dengan Aquila dan Priscilla dalam profesi yang sederhana. Dia melepaskan egonya terkait status sosial atau pekerjaannya sebagai mantan tokoh terhormat dalam masyarakat Yahudi. Kalau dia bertahan terus dengan prinsip dia sebagai seorang terkemuka, ada kemungkinan pekabaran Injil akan sangat terhambat. Untuk itu, dia berani merendahkan hatinya. Contoh kalau di gereja masa kini, banyak orang Kristen nggak seperti Paulus ya. Mungkin merasa sulit untuk berbagi Injil karena khawatir akan status sosial dan karir mereka. Misalnya seorang eksekutif mungkin merasa canggung atau khawatir bila berbicara tentang iman di tempat kerja atau menurunkan pandangan kolega atau bos terhadap dirinya. Apa kata mereka, orang saya kerja fokus atau malah ngomongin yang lain. Sehingga banyak orang tidak menjadi efektif bagi Allah di gerejanya. Karena urusan di gerejanya dia terjebak pada urusan rutin domestik. Kebaktian, kegiatan-kegiatan. Maupun di tempat kerjanya urusan rutin profesi. Jadi kalau dikatakan dia mengabarkan Injil sama sekali enggak. Dia menghabiskan masa kerja, masa hidupnya untuk sesuatu yang berakhir di pinggir kubur, yaitu urusan-urusan gereja yang sifatnya programatik dan semua urusan-urusan rutin profesi. Mengabarkan Injil selalu dikatakan tidak ada waktu, karena dia terjebak pada hal-hal ini. Tantangan gereja masa kini atau apapun ya, para church dan lain-lain, ya, beberapa gereja mendorong para profesional untuk melihat tempat kerja itu sebagai ladang misi dan mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan yang menunjukkan iman melalui tindakan sehari-hari. Misi yang dalam hal ini tidak harus bicara firman Tuhan secara gamblang, tapi ditunjukkan melalui etos kerja terlebih dahulu. Kejujuran, disiplin, yang membuat orang mulai kagum terhadap cara kerja orang-orang percaya. Dari situ, kalau mereka mulai memasuki pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat, kenapa bisa begini, kenapa prestasi kerjanya bagus, disitulah Injil mulai bekerja. Pelatihan penginjilan di tempat kerja dan komunitas bisnis Kristen menjadi contoh upaya gereja untuk membantu jemaat mengatasi ego terkait status sosial. Paulus bisa melepasnya, tapi orang-orang sekarang susah untuk melepasnya. Ya, saya sengaja menunjukkan beberapa rujukan, saudara. Ya, Timothy Keller, dia bilang bahwa pekerjaan harus dipandang sebagai panggilan yang melayani Tuhan, bukan sekedar sarana untuk mempertahankan status dan memperoleh nafkah semata. Jadi Keller ingin mengatakan bahwa ada dimensi pekerjaan yang jauh lebih luas. Kayak ceritanya almarhum Anwar Ismail tentang 3 orang yang membangun katedral. Orang yang pertama ditanya, kamu lagi ngapain? Kamu nggak lihat saya lagi nyusun batu di atas batu. Yang kedua ditanya, kamu lagi ngapain? Kamu nggak lihat saya lagi bikin katedral. Pekerjaan mereka sama, tapi perspektifnya beda. Yang ketiga, kamu lagi ngapain? Saya sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, membangun rumah di mana Tuhan akan dan umatnya bertemu. Saudara lihat,
Tiga-tiganya tukang bata, nyusun bata. Tapi tiga-tiganya punya perspektif yang berbeda. Yang satu cuma melihat dia sebagai penyusun bata. Yang satu cuma melihat bahwa dia bikin katedral. Yang satu mengatakan saya sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan itu harus dipandang sebagai panggilan yang lebih luas. Bukan sekedar sebuah profesi, juga bukan sekedar untuk memperoleh nafkah semata. Ya. John Stott pernah berkata, orang Kristen itu harus melepaskan ego yang terkait dengan status demi memprioritaskan misi. Bagaimana dengan kita? Ya. Pertama, dia lepaskan ego dalam hal yang tadi sudah disebutkan, terkait dengan status dan pekerjaan. Bukan berarti saudara dan saya harus lepas pekerjaan, tapi tidak boleh menjadikan pekerjaan itu sebagai penghalang untuk panggilan melayani Tuhan. Yang kedua, Paulus melepas ego dalam kenyamanan keselamatan pribadinya. Ya, Paulus bisa saja puas dengan keselamatannya sendiri. Ya, dia menghindari daripada juga repot-repot, juga dia ditolak-tolakin. Mendingan sama sekali nggak usah, aman. Toh orang juga nggak mau dengar. Tapi Paulus nggak ada di situ. Dia tidak membiarkan kenyamanan keselamatan pribadinya atau penolakan-penolakan orang menjadi alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Ya, dia terus pakai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk terus dia lanjutkan pekabaran Injil sekalipun itu beresiko. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, jangan asik sendiri. Ya, ibaratnya kalau kita berada di sebuah pinggir sumur, di dalam sumur itu banyak orang yang belum diselamatkan dan berteriak-teriak. Apakah kita diam saja, kita duduk-duduk pesta di pinggir sumur, dan kita tidak mengulurkan tali untuk menyelamatkan mereka karena kita sudah selamat? Banyak orang Kristen merasa aman dengan keselamatan pribadi mereka. Mereka nggak mau keluar dari zona nyaman untuk berbagi Injil dengan orang lain. Ya, misalnya jemaat yang nyaman dengan kehidupan rohani pribadi mereka seringkali menolak ikut serta dalam program misi, ya, yang menuntut pengorbanan waktu. Ini gara-garanya paradigma gereja dari awal, ya, paradigma gereja yang namanya misioner, saudara. Ya, sekarang sudah tidak lagi digunakan istilah misioner. Jadi sekarang digunakan adalah misional. Bedanya apa, Pak? Kalau misioner itu gereja ngumpulin duit, ngutus 1-2 orang pergi. Ya, ngutus 1-2 orang pergi, mereka itu jadi misionaris. Jadi gereja misioner adalah gereja-gereja yang mengutus. Gereja-gereja yang mengutus orang, gereja mengirim misi pergi. Jemaatnya enggak, ya duduk aja baik lanjutkan pekerjaan, lanjutkan kenyamanan. Dan itu sudah berabad-abad tercipta. Makanya sekarang orang merasa bahwa kalau begereja kayak begini enggak benar. Jadi gereja harus apa dong? Berubah namanya dari gereja misioner menjadi gereja misional. Misional adalah gereja yang melatih diri, yang mendesak diri, yang mendorong diri, baik pemimpin-pemimpinnya maupun umatnya terlibat di dalam pekabaran Injil. Nah, gereja-gereja yang sudah terlanjur ada di Indonesia, secara khusus gereja-gereja tradisional, ya, beberapa gereja-gereja juga yang baru, karena paradigmanya sudah bolak-balik adalah bagaimana membangun jemaat, mendapatkan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik, terjebak di situ. Ya, dan mereka merasa bahwa gereja kami ini adalah gereja penjemaatan, bukan gereja pekabaran Injil. Padahal sudah jelas-jelas apa yang disebut dalam amanat agung adalah menjadikan jemaat itu murid. Murid itu berarti ada orang yang diselamatkan dan kemudian ada orang yang dilatih oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, tantangan gereja, ya, gereja sekarang harusnya dapat memfasilitasi program misi yang lebih inklusif. Ya, seperti proyek-proyek misi lokal, ya. Jadi bukan misi-misi yang keluar, ya, di mana orang didorong untuk berbagi iman dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus merasa terancam meninggalkan zona kenyamanan mereka. Umat dilatih bagaimana caranya. Membuat kelas pemuridan, membuat semua itu di gereja itu kayaknya repot banget. Karena sudah ada di kerangkeng dengan cara berpikir, sudah kita kirim orang saja. Kita terjebak pada pekerjaan kita.
beda dengan Paulus, beda dengan Aquila dan Priscilla. Bonhoeffer pernah bilang, keselamatan pribadi tidak boleh menjadi alasan untuk menolak terlibat dalam penginjilan atau pelayanan yang lebih besar. Dallas Willard pernah bilang, banyak orang Kristen berhenti pada keselamatan pribadi dan mengabaikan panggilan untuk terlibat dalam penginjilan atau pemuridan aktif. Ini persoalannya sudah lama. Persoalannya sudah lama. Ada ego sektoral mereka, ya, yang menghalangi mereka untuk tidak berbagi berita keselamatan kepada mereka yang belum percaya. Yang ketiga, Paulus melepas ego dalam soal kebanggaan dan kemampuan diri. Ternyata di dalam pelayanan saudara-saudara bahwa Paulus betul-betul menunjukkan pola pelayanannya adalah bergantung penuh kepada Bapa. Ya. Karena di dalam perjalanan pelayanannya dia juga mengalami apa yang disebut dengan kegagalan. Walaupun dia betul-betul punya hati untuk mengabarkan Injil, tidak berarti di lapangan itu situasi selalu subur untuk dituai. Kadang-kadang justru mendapatkan perlawanan seperti yang Paulus alami. Ya, kalau kita lihat ya, di ayat 7 dan 8, Paulus betul-betul ditantang. Ya, bahwa ternyata upaya untuk mengabarkan Injil tidak semulus yang dibayangkan. Tapi disitulah Paulus belajar. Ya. Dalam hal ini dia tidak mengandalkan kemampuan dirinya. Dan dia berserah pada kehendak Tuhan. Persoalannya adalah beberapa orang Kristen, terutama mereka yang memiliki pengetahuan teologis ya, mungkin cenderung bersandar pada kemampuan mereka. Karena mereka merasa tahu, mereka punya argumen untuk bisa memenangkan orang. Saya lihat di media-media sosial ataupun di perdebatan-perdebatan apologetis, itu keras-kerasan. Ya, sampai kadang-kadang ciri kekristenan hilang. Karena mereka untuk meyakinkan seseorang itu menggunakan cara-cara yang kadang-kadang tidak memuliakan Tuhan. Nah, sikap seperti ini bisa berujung pada penginjilan yang kaku atau terfokus pada masalah intelektual yang tadi saya bilang. Daripada kasih. Bisa saling menyalahkan, bisa mengucapkan kata-kata kasar. Ya. Dan kadang-kadang kita dengan cara seperti itu malah mengandalkan kekuatan sendiri, bukan bersandar pada Allah. Paulus begitu dia ditolak, ya, dia tidak melakukan apa yang disebut dengan rasa kecewa, ya, dan dia mengatakan bahwa semua ini adalah karena kekuatan. Justru dia mengalami benturan ini, dia malah berserah kepada Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini saudara-saudara, ketika kita melayani, sekalipun kita sudah menjadi orang yang memuridkan orang lain, sudah menjadi pelayan-pelayan, jangan pernah merasa bangga dengan kemampuan diri sendiri. Karena lapangan tidak selamanya subur untuk dituai. Gereja-gereja harus mendorong penginjilan, menekankan pentingnya kerendahan hati dan kebergantungan pada pimpinan Roh Kudus. Makanya benar banyak gereja-gereja memulai ibadahnya penuh dengan penyerahan, ya. Memulai sebuah pelayanannya ada doa puasa yang menunjukkan bahwa pekerjaan ini tidak mudah, pekerjaan ini tidak pernah menjadi terbiasa. Selalu penuh kebergantungan kepada Tuhan. Saya selalu bercerita bahwa setiap mendapatkan tugas pelayanan baik di dalam secara lokal ataupun di luar jemaat, setiap saat begitu memasuki masa penyampaian firman, selalu ada ketegangan tersendiri yang dirasakan. Dia tidak pernah menjadi terbiasa, sekalipun di jemaat sendiri. Selalu tuh dak-dikduknya itu kencang. Ya, karena tidak pernah ada sebuah kesiapan yang meyakinkan orang bahwa dia bebas dan sangat lega ketika dia melayani. Justru dia harus bergantung penuh kepada Tuhan. J.I. Packer pernah berkata, penginjilan harus didasari pada kebergantungan pada Tuhan, bukan pada kemampuan atau kebanggaan diri sendiri. Richard Foster pernah bilang, harus melepaskan ego, ya, orang percaya harus melepaskan ego terkait kebanggaan atas kemampuan mereka di dalam pelayanan. Jadi sudah ada banyak orang yang berpikir, bahkan menulis ini, yang berkata bahwa tidak boleh ada ego-ego yang bersandar pada kemampuan diri sendiri.
Yang keempat dari Rasul Paulus adalah ketika Paulus ditolak oleh orang Yahudi, dia bisa saja merasa gagal. Tapi Paulus menunjukkan bahwa dia tidak terperangkap oleh ego yang takut akan penolakan dan ego yang tidak bisa menerima kegagalan. Dia terima dia ditolak. Tapi dia dengan tegas dan cepat beralih kepada orang-orang non-Yahudi. Dan dia melepaskan rasa takut akan kegagalan dan penolakan dan terus melakukan pekerjaan pelayanannya. Banyak orang Kristen ragu untuk melakukan penginjilan. Belum apa-apa, takut ditolak, takut gagal, takut tidak berhasil. Ya. Dalam penginjilan di komunitas sekuler, penolakan bisa menjadi penghalang besar. Karena membuat jemaat merasa tidak berhasil atau malu. Bahkan bisa terancam jiwanya karena penolakan. Nah, karena itu gereja-gereja mulai memfokuskan pada penginjilan yang berbasis proses, bukan pada hasil. Mereka mengajarkan bahwa tugas orang Kristen adalah menabur benih, yaitu menanam dan menyiram. Paulus menanam, Apolos menyiram. Sementara hasilnya menumbuhkan adalah pekerjaannya Tuhan. Jadi kalau kita berfokus pada hasil, kita jadi ketakutan sendiri. Padahal itu bukan wilayah kita. Padahal Tuhan menyuruh kita untuk menanam dan menyiram, menabur benih. Ya. Gereja juga memberikan pelatihan khusus tentang bagaimana menghadapi penolakan dengan bijak dan tetap melanjutkan panggilan penginjilan ini. Black Abbey ya pernah bilang ego yang takut akan penolakan dapat menghalangi seseorang dari melakukan kehendak Allah. Ya, Rick Warren juga pernah bilang ketakutan akan penolakan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari misi. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus sudah menanggalkan 4 ego. Ya, sekarang saya mengajak saudara untuk melihat bagaimana Aquila dan Priscilla. Kita harus sadar bahwa Aquila dan Priscilla ini sebenarnya hidupnya mapan. Tetapi kemudian karena persoalan politik yang terkait dengan agama, mereka tidak boleh tinggal di Roma dan mereka harus pindah. Sehingga dengan demikian hidup mereka jadi tidak menentu. Yang tadinya sudah stabil menjadi tidak stabil. Tetapi sekalipun hidup mereka tidak stabil, karena dipindah sana, dipindah sini, lari sana, lari ke sini. Tapi keadaan yang tidak stabil itu tidak pernah jadi alasan untuk mereka untuk tidak melayani Allah. Mereka tetap bisa melayani Allah. Kenapa? Karena prinsip hidup Aquila dan Priscilla adalah mereka adalah keluarga yang bukan hidup untuk diri mereka sendiri, tapi untuk misi kerajaan Allah. Mereka udah buang tuh ego. Kalau mereka ikutin ego, mereka mungkin marah-marah sama Tuhan. Tuhan, gimana sih? Hidup kami yang baik-baik aja kok tiba-tiba jadi berantakan gini. Jadi nggak menentu. Bagi mereka, mau digeser kemana, mereka tetap jalankan misi. Keluarga mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk misi kerajaan Allah. Ya, mereka punya prinsip put the kingdom first, mendahulukan kerajaan Allah. Alasan pertama dari keluarga yang ini adalah mereka adalah keluarga yang teosentris ya. Segala sesuatu berasal dari Dia, melalui Dia, bagi Allah sajalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau ditanya dalam hidup ini, seringkali kita nggak mau. Kita merasa kesibukan kita jauh lebih penting. Karir kita jauh lebih penting. Padahal dalam lingkaran Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari Dia, melalui Dia, bagian kita nggak ada sebenarnya. Jadi Dia tuh pusat. Yang harus menjadi pusat adalah Allah. Kalau keluarga bukan teosentris, tapi karir sentris, ya, kebahagiaan sentris, masa depan sentris, mereka bisa menanggalkan Allah. Tapi kalau keluarga teosentris, mereka akan pakai karir mereka, pakai apa saja, termasuk apa yang mereka punya untuk melayani Allah. Aquila dan Priscilla, karena punya prinsip put the kingdom first, maka mereka adalah orang yang berpendidikan. Tapi pendidikan bukanlah pusat bagi mereka. Mereka juga bekerja, seperti dikatakan tadi, mereka bekerja. Mereka juga berkeluarga, berumah tangga. Tapi pusatnya bukan di 1, 2, 3 ini. Mereka bermarturia. Pusatnya di 4. Mereka pakai pendidikan mereka pakai pekerjaan mereka pakai berkeluarga mereka untuk bermarturia. Banyak orang Kristen berhenti di nomor 1, berhenti di nomor 2,
diajak untuk melayani, diajak ke gereja nggak mau. Ya, nah habis itu dia mulai bekerja. Kalau anak muda dia mulai berpendidikan, dia mulai bekerja, dia mulai berkeluarga. Stop dia sampai di situ. Dia tidak pernah menyadari bahwa keluarganya, istrinya, anak-anaknya menjadi alat yang dipakai oleh kerajaan Allah untuk mencapai misi Tuhan. Ya, di seperti inilah berhentinya. Orang-orang sering berhenti di nomor 3. Dia katakan, boro-boro melayani, urus keluarga aja nggak beres. Mereka berpikir seolah-olah keluarga itu nggak kompatibel dalam pelayanan, dan pelayanan nggak kompatibel dengan keluarga. Seolah-olah keluarga menjadi musuh pelayanan, dan pelayanan menjadi musuh keluarga. Ini kekeliruan. Ini kekeliruan. Pusat dari ujung-ujungnya adalah urusan Tuhan. Tuhan pakai pendidikan kita untuk urusan dia. Dia pakai pekerjaan kita untuk urusan dia. Dia pakai keluarga kita untuk urusan dia. Bukan sebaliknya. Kita nggak bisa bilang begini, berikanlah Tuhan kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk mengerjakan urusan-urusan pribadi kami. Padahal doa Bapa kami itu adalah doa kerajaan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Ditutup terakhir, karena engkaulah yang punya kerajaan. Jadi ini kepentingan kerajaan Allah doa ini. Tapi sama seperti orang yang suka mencuri di perusahaan. Mereka suka ngambil kertas 2-3 rim, 4-5 rim, bawa pulang. Untuk apa? Untuk kemauan mereka, bukan untuk keresahan kantor. Demikian juga kita ketika kita minta, berikan kami rezeki kami yang secukupnya. Bukan untuk Tuhan, untuk diri kita. Dan kita nggak mau mengurusi kerajaan Allah, tapi mau minta jatahnya kerajaan Allah. Aquila dan Priscilla nggak mau begitu. Dia balik. Pendidikan, pekerjaan, keluarga mereka dipakai untuk bermarturia. Karena prinsip mereka, Allah pusatnya. Dan yang kedua, mereka mengikuti kemauan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk ayat ini saya tekankan kalimat, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Pekerjaan baik itu. Saudara, sekarang keluarga kita ada di mana? Ada di luar pekerjaan baik atau di dalam pekerjaan baik? Kalau di luar, ini bukan kemauan Tuhan. Tuhan maunya begini. Ia mau kita hidup di dalamnya, bukan di luarnya. Atau di antaranya. Di dalamnya, dengan sangat jelas. Ia mau. Kalau ditanya, apa sih kemauan Tuhan buat keluarga saya? Ini jelas. Ia mau kita pribadi maupun keluarga hidup di dalam pekerjaan baik itu. Untuk masuk dalam pekerjaan baik itu mudah? Oh enggak. Persis seperti yang dilakukan oleh Paulus maupun yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla. Tanggalkan ego. Yang harus dilepas bukanlah panggilan untuk memberitakan Injil. Yang dibalik. Yang harus ditanggalkan adalah ego. Paulus sudah menanggalkan egonya. Aquila dan Priscilla juga sudah menanggalkan egonya. Pertanyaannya bagaimana kita? Silakan kalau ada yang masih mendiskusikannya atau mau bertanya atau apa. Atau memang waktunya sudah tidak ada, saya serahkan kembali ke